Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, I Komang Adi Suardite, pelaksana tugas Kepala SD Negeri 18 Pemecutan. Kali ini perkenankan saya akan menyampaikan sedikit tentang sosialisasi awal tentang pelaksanaan tatap muka terbatas di SDN 18 Pemecutan. Izin juga kepada Bapak Ketua Komite, Ibu Tuwardana, saya untuk menyampaikan sosialisasi awal ini. Kenapa sosialisasi awal? Karena dalam pelaksanaan PTM terbatas yang akan dilaksanakan di SDN 18 Pemecutan dan secara umum di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar kita tahu sudah berada di level 3. Itu artinya pembelajaran tatap muka itu sudah bisa dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaan PTM tersebut, sekolah harus menyiapkan beberapa hal dan harus diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar. Nah, dalam hal ini, Dinas memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh sekolah. Jadi, sekolah masih dalam tahap untuk istilahnya melengkapi persyaratan agar dapat melaksanakan PTM terbatas ini. Sekolah juga sedang dalam upaya melengkapi semuanya ini, agar pada minggu ini atau minggu depan, mohon maaf, PTM terbatas dapat dilaksanakan. Kita tahu di berita sudah beredar Denpasar akan melaksanakan PTM terbatas pada tanggal 1 Oktober. Tetapi hal itu belum dapat kita realisasikan di SDN 18 Pemecutan karena kita masih dalam verifikasi dari dinas. Oleh karena itu, kita baru memberikan sosialisasi awal untuk pelaksanaan PTM terbatas. Apabila sekolah kita sudah terverifikasi oleh dinas dan benar-benar sudah diberikan izin untuk melaksanakan PTM terbatas, maka orang tua siswa akan kami ajak dalam rapat untuk sosialisasi lebih lanjut tentang PTM terbatas ini. Itu informasi awal yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan PTM terbatas di SDN 18 Pemecutan yang akan dilaksanakan. Apabila kita dapat terverifikasi oleh dinas minggu ini, saya rencanakan akan melaksanakan rapat bersama orang tua murid dan komite itu pada hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, dan PTM terbatasnya akan kita mulai pada tanggal 4 Oktober. Tetapi itu kembali lagi jika sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang PTM terbatas ini. Pelaksanaannya itu tidak akan sepenuhnya seperti pembelajaran tatap muka yang akan kita lakukan. Ya, itu akan dibagi jadwalnya. Setiap siswa hanya akan datang belajar di sekolah itu selama 2 kali seminggu, dan waktunya itu juga diatur hanya 2 jam 20 menit, atau kalau dikonversikan ke dalam jam pembelajaran itu ada 4 JP. Lalu bagaimana dengan siswa yang misalnya tidak ikut PTM? Karena saya ulangi lagi, PTM terbatas ini tidak hanya membutuhkan izin dari Dinas Pendidikan, tetapi memerlukan izin dari orang tua
atau wali siswa itu yang paling penting. Apabila orang tua siswa tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM terbatas di sekolah, itu tidak apa-apa. Itu nanti siswa tetap akan belajar secara daring. Jadi perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali, apabila Bapak Ibu tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM terbatas di sekolah, itu anaknya tetap akan belajar secara daring. Jadi guru akan tetap memberikan tugas secara daring apabila siswa tidak mengikuti PTM secara terbatas. Ya, jadi karena di sini PTM terbatas ini masih dalam percobaan, lalu masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi saya himbau orang tua dan wali siswa itu jika ingin memberikan izin itu benar-benar sudah dalam keadaan yang sehat. Ya, saya ulangi, sudah dalam keadaan yang sehat. Apabila orang tua atau siswanya masih dalam kondisi yang kurang bagus atau tidak sehat atau memiliki batuk atau pilek, tidak diizinkan untuk mengikuti PTM terbatas. Ya, jadi tidak hanya PTM terbatas ini, oh silakan ikut, tidak, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan sekali faktor kesehatan. Apabila terjadi gangguan kesehatan, ada baiknya anaknya tidak diikutkan PTM terbatas. Ya, jadi pada saat PTM terbatas, kalaupun nanti diizinkan, tolong mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ya, dengan memakai masker, lalu kalau bisa memakai face shield, selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Jadi protokol kesehatan itu sangat-sangat penting pada saat pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas di sekolah apabila benar-benar sudah diverifikasi oleh dinas. Baik, saya akan membagikan sedikit apabila kita sudah PTM terbatas, itu jadwalnya akan saya bagikan seperti ini. Ya, ini apabila sudah terlihat, ini adalah jadwal yang sudah saya rancang. Itu siswa akan masuk mengikuti PTM terbatas sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Lalu di setiap hari itu ada juga shift 1 dan shift 2. Nanti akan dibagi, misal di kelas 1 itu hari Senin dan Kamis. Shift 1-nya jam 7.40 sampai jam 10, berarti setengah kelas 1A itu akan masuk di 7.40 sampai jam 10, dan setengahnya lagi akan masuk pada setengah 11 sampai 12.50. Jadi tidak satu kelas maksudnya, tetapi setengah-setengah kelasnya. Hari Senin dan Kamis untuk kelas 1 dan kelas 5 nih. Lalu untuk Selasa dan Jumat itu kelas 2 dan kelas 4 ya. Dan terakhir kelas 3 dan kelas 6 itu hari Rabu dan Sabtu. Jadwal ini akan saya bagi secara lebih jelas pada saat rapat dengan orang tua murid atau wali murid dan komite nanti jika sudah ada keputusan dari dinas. Tetapi untuk menjaga-jaga supaya proses administrasi PTM terbatas ini menjadi lebih cepat, saya tetap akan membagikan surat pernyataan atau surat persetujuan orang tua atau wali siswa. Di sini saya akan membagikan, nah, di sini surat pernyataan orang tua atau peserta didik ini di sini saya akan bagikan
boleh diambil ke sekolah, boleh juga di print langsung. Nanti saya akan bagikan secara online atau secara soft copy di masing-masing grup. Lalu silakan yang ingin print out langsung silakan. Tetapi apabila ada yang ingin mengambil langsung ke sekolah, silakan mulai diambil besok. Nanti kumpulnya bagaimana? Surat pernyataan apabila orang tua menyetujui bisa diisi dulu nama siswanya, umur, nama orang tua, mohon maaf, nama orang tua, umur, alamat orang tua siswa, berarti ini nama siswanya dan kelas. Ya. Lalu tanda tangan. Ini mungkin materainya tidak usah, nggih. Saya memerlukan tanda tangan saja. Cukup dengan tanda tangan, tidak perlu materai dulu karena ini juga masih kita dalam simulasi. Ya, nanti kalau sudah disetujui oleh orang tua, sudah ditandatangani oleh orang tua, boleh dipoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Atau boleh kalau tidak ingin dipoto, boleh dikumpulkan kepada melalui siswa pada saat pelaksanaan PTM terbatas jika anak tersebut disetujui oleh orang tua atau wali siswanya. Jika sudah disetujui, surat ini kan diambil saja ke sekolah, gampang tinggal diambil, lalu di rumah diisi nama orang tua, umurnya, alamat orang tua dari siswa, nama siswanya, lalu kelas berapa, lalu ditandatangani, lalu diberikan kepada siswanya untuk dibawa ke sekolah pada saat jadwal PTM terbatas. Jadi lebih mudah ya, jadi tinggal dititip ke siswanya jika menyetujui. Jika menyetujui. Ingat, jika menyetujui, ini tidak menyetujui dicoret. Kalau tidak menyetujui, yang menyetujui dicoret. Jadi akan terlihat ya. Jadi itu mungkin paparan awal atau sosialisasi awal dari kami SD 18 Pemecutan dalam rangka menyikapi pelaksanaan PTM terbatas yang akan dilaksanakan oleh Kota Denpasar pada bulan Oktober. Mohon maaf, kami belum bisa melaksanakan PTM sesuai dengan jadwal 1 Oktober karena masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas apakah sekolah kami siap melaksanakan PTM terbatas. Karena dalam persiapan tersebut ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya protokol kesehatan, atau tim gugus tugas COVID, kami juga harus melakukan kesepakatan, contoh dengan komite sekolah, lalu dengan Satgas COVID yang ada di desa, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak sosialisasi yang saya berikan. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi pada saat rapat orang tua siswa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian sosialisasi ini. Saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan sosialisasi ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini cukup jelas bagi Bapak Ibu, dan apabila ada pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu tanyakan pada saat rapat orang tua dan komite jika keputusan dinas sudah keluar dan SDN 18 Pemecutan dinyatakan sudah siap melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas pada bulan Oktober.